Terima kasih masih bersama kami di One on One, masih bersama Mas Ubadillah Badrun. Kita sedang berbicara tentang bagaimana menjaga marwah perguruan tinggi. Yang menarik kemudian, Mas Ubed, ini kan biasanya Anda sebagai seorang aktivis pada saat menjadi mahasiswa itu kan tingkat kritis itu harusnya terasa sekali begitu kan. Tapi bagaimana dengan mahasiswa zaman now begitu yang Anda lihat ini? Iya, ini pertanyaan menarik juga nih, luar biasa Kang Ajat. Jadi karena proses sirkulasi elit kampus itu diwarnai dengan nuansa politis, sehingga memberi ruang kesimpulan bahwa kampus dikendalikan oleh kekuasaan. Akibatnya, elit kampus juga melakukan tindakan-tindakan yang kemudian dalam tanda petik mengendalikan mahasiswa. Nah, situasi semacam ini membuat mahasiswa sempit ruangnya untuk melakukan kritik-kritik apalagi di internal kampus. Yang rugi sebetulnya adalah kampus. Yang rugi sebetulnya adalah bangsa secara besar. Karena critical thinking itu kan modal penting untuk melahirkan inovasi. Kalau kita dalam studi-studi universitas itu kan ada agenda untuk menghadirkan higher order thinking skill itu harusnya ditumbuhkan sikap-sikap kritis itu di universitas, karena berpikir kritis atau critical thinking itu adalah bagian penting untuk melahirkan banyak temuan-temuan baru. Nah, kalau kemudian situasi kampus itu dibawa bayang-bayang kekuasaan kampus yang dalam tanda petik cenderung represif secara pemikirannya, itu akhirnya menutup peluang bagi mahasiswa untuk berpikir merdeka. Padahal tagline-nya adalah kampus merdeka. Nah, karena di kampus situasi semacam itu, dan mahasiswa tentu saja berpikir di luar kampus juga kan, bahwa di luar kampus ada berbagai persoalan. Tetapi karena situasi yang seperti itu di kampus, itu yang membuat mahasiswa mungkin mengalami kesulitan untuk berpikir lebih kritis di luar kampus. Meskipun saya melihat era sekarang ini kan sebetulnya tidak harus mahasiswa tidak dikengkang oleh satu ruang dan waktu. Betul. Di era digital sekarang memberikan ruang sangat terbuka bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan berpikir merdeka. Dan itu sebenarnya mulai terbukti, Kang Ajat, ketika misalnya mahasiswa begitu kritis pada tahun 2019 yang lalu melakukan gerakan protes dengan tagar reformasi di korupsi, dengan ratusan ribu mahasiswa misalnya melakukan kritik atas upaya pelemahan KPK yang kemudian melahirkan undang-undang itu ya. Itu kan terjadi. Kemudian juga kita lihat pada peristiwa undang-undang Omnibus Law. Tapi sayangnya misalnya elit politik, elit kekuasaan itu menurut saya respon terhadap aspirasi itu kurang sehat. Bahkan cenderung menutup aspirasi dari mahasiswa. Itu membuat mahasiswa juga makin berpikir makin terkungkung karena mahasiswa memiliki satu kesimpulan bahwa ini ruang politik terlalu kuat untuk membelenggu mahasiswa. Baik, Mas Ubedillah, apakah ini juga ada kaitannya dengan kita tahu bahwa gerakan mahasiswa itu kan mampu menggulingkan rezim ya, di mana Anda dulu sempat menjadi mahasiswa di sana begitu kan? Dan apakah ini juga dilihat sebagai satu kekuatan dan artinya bahwa tadi kalau dikaitkan dengan yang pertama, ini harus dipegang oleh kekuatan politik sehingga tidak menjadi bumerang untuk sebuah keberlangsungan kekuasaan begitu? Iya betul, dalam studi-studi tentang social movement, tentang student movement itu memang ditemukan satu kesimpulan penting bahwa mahasiswa adalah middle class, kelas menengah yang memiliki kekuatan besar ketika mereka melakukan konsolidasi yang besar, yang memiliki kemampuan dalam sejarah dinamika politik itu mampu meruntuhkan kekuasaan. Tentu studi-studi itu dijadikan pelajaran oleh elit kekuasaan agar kemudian mahasiswa tidak memiliki ruang yang merdeka, sehingga kemudian dibangun satu sistem agar mahasiswa dibelenggu dalam tanda petik ya dalam soal-soal sikap-sikap kritis mereka. Nah, tetapi saya dalam studi-studi itu juga dalam beberapa literatur tentang social movement itu ditemukan. Jadi faktor runtuhnya sebuah rezim itu bukan hanya karena faktor kritisnya mahasiswa, tetapi juga karena faktor
diktatorisme rezim. Jadi rezim ketika makin tidak adil, makin diktator, makin otoriter, sebetulnya rezim sedang menggali kuburannya sendiri. Dan itu tidak akan menghalangi mahasiswa untuk melakukan sikap kritis terhadap kekuasaan. Jadi saya kira dua faktor itu bisa dilihat ya Kang Ajat, antara kondisi mahasiswa dan kondisi politik saat itu terjadi. Baik. Dan saya kira itu kesan pentingnya mestinya membuat pemerintah lebih demokratis ya. Kalau doktornya politisi, guru besarnya politisi, apa bisa dikata juga oleh mahasiswanya, Pak Ubed? Iya. Makanya harus kembali bagaimana dosen-dosen itu fokus kepada tugas-tugas akademiknya, tapi juga peduli pada problem-problem di luar kampusnya dengan cara yang sangat akademik. Jadi boleh dong dosen kan juga mengkritik apa yang terjadi di luar kampus, tetapi basisnya tetap adalah basis data ya, berbasis pada riset dan lain-lain, argumen yang kokoh, argumen yang saintifik dan seterusnya. Saya kira jangan juga dimaknai misalnya ketika ada dosen-dosen yang kritis terhadap kekuasaan dimaknai sebagai sebuah langkah politis. Saya kira tidak. Justru itu adalah tanggung jawab kaum intelektual terhadap masa depan negara. Kan tugas intelektual itu diantaranya adalah juga mengingatkan ya, Kang Ajat, mengingatkan. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kaum intelektual. Sebagaimana juga diingatkan oleh Bung Hatta, bahkan Soekarno juga, dan para intelektual yang lain. Termasuk juga Noam Chomsky dalam satu bukunya yang terakhir menyebutkan bahwa memang ada kaum intelektual yang harus memilih jalan untuk memiliki kontribusi bagi perubahan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu. Jadi saya membayangkan kalau kampus terus sangat politis, itu justru membuat kampus menjadi beku. Ya. Oleh karena itu kampus harus dicairkan, diberikan ruang yang sangat merdeka untuk berpikir kritis, berpikir saintifik, dan ya kampus itu kan menjadi arena pertarungan gagasan ya, ide. Sesuai dengan tagline-nya ya, kampus merdeka politis, begitu. Tagline-nya kan kampus merdeka, berarti kan mahasiswanya bisa berpendapat dengan sangat bebas, terbuka, bertanggung jawab, begitupun dengan para dosennya begitu kan. Tapi lagi-lagi kalau dikaitkan dengan tadi, berarti memang besar juga ya kepentingan politik di dalam kampus, karena tadi untuk bisa menekan kritik-kritik yang bisa pedas rasanya bagi kekuasaan begitu. Betul. Jadi salah satu tafsir politisnya dari upaya 35% suara Mendikbud itu dalam pemilihan rektor adalah juga mengendalikan rektor. Iya. Ketika rektor dikendalikan, maka rektor punya otoritas mengendalikan dosen-dosen kan sampai ke bawah dan sampai ke mahasiswa. Nah, oleh karena itu ada benarnya kalau kemudian kita bisa memaknainya bahwa ada kepentingan politis dalam proses sirkulasi elit di universitas, dan itu diantaranya dimaknai ke sana. Karena ternyata mahasiswa menjadi satu entitas yang sangat menentukan perubahan dalam studi-studi sejarah dinamika perubahan di dunia. Baik, kalau demikian terus apa yang paling buruk bisa kita lihat begitu? Apa yang Anda khawatirkan begitu? Ya, Kang Ajat, yang saya khawatirkan dari situasi sekarang ini adalah pertama, kampus menjadi kurang sehat. Jadi diskursus intelektual di kampus itu akhirnya menjadi tidak tumbuh dengan baik. Ya, kemudian yang kedua, pada saat yang sama sikap-sikap antar hubungan antar elit kampus dan antar akademisi juga itu menjadi tidak harmonis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga mengalami situasi yang penuh dengan kekangan dari elit kampus ya. Kegiatan-kegiatan misalnya dilarang dan lain-lain. Itu beberapa terjadi kalau kita lihat data. Dan situasi itu menurut saya situasi yang saya sangat khawatirkan, karena justru kampus tidak akan melahirkan ide-ide baru, tidak akan melahirkan teman-teman baru ketika perdebatan intelektual itu dibelenggu oleh kepentingan kekuasaan. Iya. Bagaimana saya juga dengan fenomena akademisi yang mengejar jabatan publik? Ya, yang kita tahu sekarang ini kan akhirnya ada pengelompokan, ada akademisi yang memang pro terhadap kekuasaan, ada yang tidak begitu. Apakah seperti itu baik menurut Anda? Ya, Kang Ajat, itu dampaknya sampai ke sana ya. Bahwa
kemudian ada akademisi karena menjadi bagian dari link kekuasaan, ya mungkin arahnya bisa mirip-mirip buzzer begitu ya, atau mirip-mirip mungkin lebih santunya disebut sebagai influencer misalnya. Saya kira kalau kemudian akademisi yang harusnya punya tanggung jawab untuk membenahi dan meningkatkan tradisi intelektual di universitas, lalu orientasinya berubah menjadi orientasi jabatan politis gitu, jabatan publik, bahkan mungkin juga rebutan jadi komisaris misalnya dan lain-lain. Menurut saya itu pada akhirnya merusak orientasi akademisi, dan yang rugi sebetulnya kampus universitasnya. Maka sejak awal menurut saya kampus mesti menata ulang ya bagaimana kemudian akademisi itu memiliki peran publik dan bagaimana akademisi memiliki kewajiban di internal universitas. Saya kira itu yang perlu diperjelas ya. Jangan sampai kemudian menjadi alat dari kepentingan kekuasaan. Akademisi di universitas negeri itu adalah aparatur sipil negara juga, Kang Ajat. Karena itu dia akademisi itu tunduk pada negara. Sebetulnya bukan pada kekuasaan ya. Substansinya adalah pada negara. Agar supaya juga bisa mengingatkan ketika misalnya pemerintahan keliru, akademisi punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Tidak menjadi orang yang mencari-cari kebenaran atas kebijakan-kebijakan yang sedang digulirkan begitu ya? Iya, harus tetap independen akademisi itu. Tidak bisa kalau kemudian misalnya hanya ya demi kepentingan jabatan begitu, lalu dia melakukan pembenaran, mendukung kebijakan, padahal kebijakannya itu justru membahayakan kepentingan orang banyak. Baik, tapi arahnya bahkan menurut Anda kepentingan nasional. Baik, arahnya apakah sudah terlihat kondisi seperti itu saat ini atau masih dalam tahap wajar? Ya, menurut saya sudah mulai terlihat dan justru mulai tidak wajar ketika kemudian misalnya ada akademisi yang justru, maaf saya sebutkan, misalnya membentuk Civil Society Watch misalnya. Bagaimana seorang akademisi membentuk pengawas masyarakat sipil. Menurut saya itu sudah melampaui batas ya, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan menurut saya hal yang aneh terjadi dalam situasi sekarang. Ada akademisi membentuk pengawas civil society begitu, dan itu tanda-tanda bahwa ada persoalan yang sangat serius dalam relasi antara kuasa dengan universitas, antara kekuasaan dengan universitas. Jadi masalahnya sangat kronis sekali ya, seperti kalau di pandemi COVID-19 ini kan komorbid akibat terpapar COVID bisa menjalar kemana-mana, pun juga dengan pada saat kampus ya udah dikuasai oleh politik, imbasnya bisa kemana-mana begitu ya Mas Ubaid? Iya betul Kang Ajat, jadi memang luar biasa ini karena saya dalam studi saya menunjukkan bahwa banyak sekali kampus-kampus yang berada dalam situasi semacam itu akibat dari sirkulasi elit kampus ya. Meskipun demikian, saya mau mengatakan bahwa tidak semua akademisinya semacam itu, dan ada sebagian kecil di universitas itu yang melakukan langkah-langkah yang justru menjaga marwah universitas. Dan saya ingin tadi ya, hal-hal kecil apa untuk bisa kembali mempertahankan, mengembalikan marwah universitas itu, tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali.